Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar kalian semuanya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Ika hari ini. Hari ini kita akan membahas latihan soal buku PPKN di buku Prima PH yang 4B. Nah, ini dia bukunya ya, yang ini. Nah, silakan kalian buka bukunya halaman 31. Bagi yang bukunya masih dikumpulkan, kalian boleh mengerjakannya nanti setelah kalian terima kembali bukunya ya. Anak-anak, silakan sudah dibuka halaman 31. Nah, kita latihan soal kenapa? Karena insya Allah Senin depan kita akan ulangan PPKN yang bab ke-1. Materinya dari mana saja Bu Ika? Dari yang pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan ini latihan soalnya yang keempat ya. Jadi kalian boleh dibuka-buka lagi videonya, dibaca-baca lagi latihan soalnya. Nanti kita akan ulangan dalam bentuk Google Form ya. Kalian harus mengisi langsung lewat gadget kalian ya. Nah, anak-anak kita mulai saja ya. Yang pertama, di sini ada penilaian latihan harian 4. A. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat. Ingat ya, perintahnya harus dibaca yang paling tepat. Nomor 1. Keberagaman budaya bangsa Indonesia dapat menjadi A. Kebanggaan bangsa Indonesia, B. Pemersatu bangsa Indonesia, C. Penghalang terwujudnya pemersatuan bangsa Indonesia, dan D. Pemecah persatuan bangsa Indonesia. Jawaban yang tepat yang mana menurut kalian, A atau B? A juga betul, tapi B lebih tepat lagi. Jadi silakan kalian silang B. Nomor 2. Keberagaman budaya bangsa merupakan kebanggaan seluruh bangsa Indonesia yang harus A. dilestarikan, B. dilupakan, C. dibiarkan, D. diabaikan. Harus? Ya, betul, dilestarikan ya. Selanjutnya nomor 3. Berikut yang bukan alasan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan adalah A. mudah dipengaruhi negara lain, B. terciptanya negara yang aman, C. terjaga keutuhan negara, dan D. terhindar dari perpecahan dan permusuhan. Ini yang bukan alasan. Berarti yang jawaban yang paling tepat adalah A. mudah dipengaruhi negara lain. Nomor 4. Saling menghormati dalam keberagaman merupakan salah satu contoh A. kerukunan, B. perpecahan, C. peperangan, D. bencana alam. Ya, tepat sekali, A. kerukunan. Kalian boleh disilang. Nomor 5. Menahan diri, sabar, membiarkan orang lain memiliki pendapat yang berbeda, dan berlapang dada terhadap perbedaan pendapat merupakan pengertian dari A. egois. Egois ini menang sendiri. B. toleransi, D. harusnya ini C ya, C. rendah hati, D. percaya diri. Yang tepat yang mana? Ya, yang tepat adalah B. toleransi. Selanjutnya, nomor 6. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga merupakan arti dari semboyan A. Pancasila, B. keragaman, C. tuturi handayani, dan D. Bhinneka Tunggal Ika. Ya, tepat ya, kemarin sudah dibahas D. Bhinneka Tunggal Ika. 7. Contoh kerjasama yang tidak boleh dilakukan di lingkungan sekolah adalah A. mencatat materi, B. belajar kelompok, C. meminta jawaban saat ulangan, atau D. memainkan permainan tradisional bersama teman. Nah, yang tidak boleh C. meminta jawaban saat ulangan. Nomor 8. Pekerjaan yang berat akan menjadi ringan jika dikerjakan A. bersama-sama, B. tepat waktu, C. ahlinya, D. sendiri. Ya, bersama-sama A jawabannya. Nomor 9. Berikut yang bukan merupakan contoh toleransi adalah A. menghormati perbedaan, B. sikap sabar. Selanjutnya kita lihat nomor C. menghargai pendapat orang lain, atau D. melarang orang yang akan beribadah. Ya, yang mana yang bukan toleransi? D. ya, melarang teman yang akan beribadah. Nomor 10. Menghormati orang tua adalah salah satu sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan orang tua ya. Ada A. masyarakat,
B. Keluarga. C. Sekolah. D. Teman. Yang tepat adalah B. Keluarga. Menghargai tetangga yang sedang berpuasa adalah sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan. A. Masyarakat. B. Keluarga. C. Sekolah. D. Teman. Ya, A. Masyarakat. Bersemangat untuk mempelajari budaya daerah lain merupakan wujud dari A. Sikap bersatu dalam keberagaman. B. Menolak keberagaman. C. Mengenal kebudayaan baru. Dan D. Tidak menghargai budaya lain. Yang betul adalah A. Sikap bersatu dalam keberagaman. 13. Berikut yang tidak termasuk perwujudan sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masyarakat adalah A. Memberi bantuan kepada tetangga yang terkena musibah. B. Menyeguk orang yang sakit. C. Acuh tak acuh terhadap tetangga. Atau yang D, bentar kurang jelas ya. Yang D itu turut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan RT. Yang betul mana? Nah, yang tidak termasuk ya. Yang tidak termasuk adalah acuh tak acuh terhadap tetangga ya. Oke, kita lanjutkan. 14. Berikut yang bukan contoh dari keberagaman adalah A. Dalam satu kelas terdapat 6 agama yang berbeda. B. Dalam satu kantor atau lingkungan kerja hanya ada satu agama. C. Warga di sebuah desa memiliki jenis kulit dan warna kulit dan rambut yang berbeda. D. Dalam satu kelompok belajar terdapat anggota dengan hobi yang berbeda. Berarti beragam. Yang bukan contoh yaitu B. Dalam satu kantor atau lingkungan kerja hanya ada satu agama ya. 15. Berikut yang bukan merupakan sikap menghargai budaya lain adalah yang bukan ya. A. Mengikuti upacara adat 7 bulanan. B. Makan makanan khas yang disediakan saat acara kebudayaan. C. Menolak pembelian oleh-oleh dari tetangga yang berbeda suku. Atau D. Menghadiri acara selamat tetangga walaupun kita tidak merayakannya. Yang bukan berarti C. Menolak pemberian oleh-oleh dari tetangga yang berbeda suku ya. 16. Mengikuti kerja bakti di desa merupakan perwujudan sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan. A. Teman. B. Sekolah. C. Keluarga. D. Masyarakat. Kerja bakti? Ya. D. Masyarakat. Ya, sekarang kita lanjutkan. 17. Mengerjakan piket kelas sesuai jadwal yang telah ditetapkan merupakan perwujudan dari sikap bersatu dalam keberagaman di lingkungan. A. Sekolah. B. Masyarakat. C. Keluarga. D. Teman. Ini mudah sekali. A. Sekolah ya. Berikut contoh kerjasama yang tidak boleh dilakukan di rumah. Tidak boleh dilakukan di rumah. A. Membagi tugas pekerjaan rumah seperti menyapu dan mengepel. B. Membantu ibu memasak untuk makan bersama. C. Bersepakat dengan adik mengambil uang kembalian ibu tanpa izin. D. Belajar dan bermain bersama adik. Yang betul adalah yang tidak boleh. C. Ya. Selanjutnya, usaha yang dapat dilakukan agar keberagaman tidak menimbulkan perpecahan adalah A. Berusaha selalu saling menghormati. B. Hanya menghargai orang yang menjadi tokoh masyarakat. C. Mempermasalahkan perbedaan pada suatu kelompok. D. Sering meributkan perbedaan kecil. Nah, yang lebih tepat adalah A. Berusaha selalu saling menghormati. 20. Berikut yang bukan merupakan sikap menghormati orang yang lebih tua. A. Mencium tangan dan berpamitan sebelum berangkat ke sekolah. B. Membiarkan nenek kesulitan menyeberang. C. Memberikan tempat duduk kepada nenek di kereta. Atau D. Mendengarkan nasihat orang tua dengan sesama. Yang bukan. Ya, yang bukan berarti B. Membiarkan nenek kesulitan menyeberang ya. Selanjutnya, berikut contoh saling menghargai hobi anggota keluarga di rumah. A. Ayah memberikan buku cerita untuk kakak. B. Mengganggu adik yang sedang menonton film kartun. C. Membantu ibu membuat kue untuk ulang tahun ayah. D. Tidak mengizinkan ayah menonton pertandingan bola di televisi. Kira-kira yang lebih tepat apa ya? Antara A dan C ya. Tapi kita lihat tentang hobi. Sepertinya kakak hobinya membaca buku, jadi ayah membelikan buku. Nah, ini contoh yang tepat.
A. Ya, kita lanjutkan lagi. 22. Akibat tidak mau mendengarkan pendapat teman ketika berdiskusi adalah A. Dijauhi teman, B. Dijadikan pemimpin, C. Disukai semua teman, dan D. Dijadikan sahabat terbaik. Tidak mau mendengarkan. Jadi yang jawaban yang betul adalah A. 23. Sikap yang sebaiknya dimiliki masyarakat dalam keberagaman agama adalah A. Tidak mau menjalin silaturahmi, B. Menghargai kerjasama, C. Menghormati dan menjunjung toleransi, D. Tidak mau bermain bersama. Yang sebaiknya dimiliki dalam keberagaman agama, yang betul adalah C. Menghormati dan menjunjung toleransi. Sekarang kita lanjutkan 24. Bentar ya, 24 tuh sebelah sini. Oke, ya. Salah satu manfaat bersatu dalam keberagaman adalah bersatu manfaatnya menimbulkan perpecahan, B. Menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, C. Tidak mau bermain dengan teman berbeda suku, D. Tidak mengenal budaya lain. Ya, yang betul adalah B. 25. Keberagaman di masyarakat disikapi dengan A. Bijaksana, B. Perpecahan, C. Permusuhan dan pertengkaran. Yang betul adalah bijaksana. Bijaksana itu dengan baik ya, tidak tergesa-gesa ya, tidak membuat orang kecewa ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan bagian B. Isilah dengan jawaban yang benar. Salah satu contoh keberagaman yang ada di Indonesia adalah apa yang beragamnya itu? Boleh keberagaman suku, boleh keberagaman bahasa, budaya, keberagaman agama. Kemarin kita sudah bahas ya. Nah, boleh silahkan diisi. Nomor 2. Sikap yang sebaiknya kita lakukan ketika ada tetangga yang berbeda mengadakan kegiatan adat daerahnya adalah, nah, kita boleh ikut atau menghadirinya ya, selama tidak bertentangan ya dengan agama kita ya, agama Islam. 3. Mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan titik-titik kita bersama. Merupakan harapan atau cita-cita kita bersama ya. Nomor 4. Manfaat melakukan kerjasama di lingkungan keluarga adalah bisa pekerjaan jadi lebih ringan, terus mempererat hubungan anggota keluarga ya. Itu. Selanjutnya nomor 5, pengertian sikap toleransi. Tadi disebutkan bahwa toleransi adalah menahan diri. Menahan diri, sabar, membiarkan orang lain memiliki pendapat yang berbeda dan berlapang dada terhadap perbedaan, yaitu toleransi. Boleh kalian dilihat lagi di isian yang tadi ya. Nomor 6, contoh sikap lapang dada adalah, nah, kalau lapang dada itu kita menerima, misalnya menerima kekalahan ketika kita kalah dalam perlombaan. Nomor 7, upaya untuk mempertahankan persatuan adalah dengan saling menghormati, boleh ya, saling menghargai ya, seperti itu. Selanjutnya nomor 8, contoh sikap tenggang rasa. Nah, tenggang rasa itu memiliki perasaan yang merasakan apa yang orang lain rasakan ya. Contohnya misalnya ketika ada yang sedang terkena musibah, kita bantu ya. Nomor 9, akibat tidak melaksanakan sikap bersatu dalam keberagaman adalah perpecahan, perselisihan, pertengkaran ya. Nomor 10, sikap yang sebaiknya kita lakukan ketika ada tetangga yang sakit adalah menjenguknya, mendoakannya ya. Nah, sekarang kita lanjut bagian C. Jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman pada masyarakat Indonesia? Yaitu dengan toleransi. Karena dengan toleransi kita bisa saling menghargai walaupun berbeda budaya, berbeda suku bangsa, berbeda agama ya. Nomor 2, apa yang sebaiknya kita lakukan agar keberagaman tidak menjadi penyebab perpecahan? Ya, jangan merasa
dirinya itu memiliki budaya yang lebih hebat dari orang lain. Kita tidak boleh merasa budaya sendirinya lebih hebat, lebih bagus dan merendahkan budaya yang lain. Nah, itu salah ya. Karena setiap budaya itu memiliki ciri khasnya masing-masing dan kita harus menghormati setiap budaya yang atau keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nomor 3, mengapa keberagaman harus dijadikan modal utama dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan? Jelaskan alasanmu. Kenapa harus jadi modal utama? Karena dengan keberagaman itu kita bisa saling menghormati, saling menghargai, sehingga terwujudnya persatuan dan kesatuan. Nah, itu saja anak-anak pembahasan soal PKN. Insya Allah Senin depan kalian akan menghadapi ulangan harian PPKN. Semangat belajarnya ya. Semoga kalian nanti hasilnya bisa memuaskan ulangannya ya. Sekian dari Bu Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.